Halo teman-teman, masuk hari ke-9, biasanya kita sudah mulai merasa jago menahan lapar. Perut sudah tidak terlalu keroncongan, dan godaan aroma masakan di siang hari pun sudah mulai bisa kita abaikan. Tapi, coba kita tanya jujur ke diri sendiri. Bagaimana dengan perut batin kita? Seringkali, tanpa kita sadari, kita sedang melakukan puasa yang kontradiktif. Mulut kita memang tertutup rapat dari nasi dan air. Tapi di saat yang sama, mata kita menelan tontonan yang penuh syahwat atau pamer kemewahan lewat layar HP. Telinga kita mungkin menjauhi suara tegukan air, tapi justru kenyang karena mendengarkan gibah, sindiran, atau musik yang membuat kita melamun sia-sia. Kita harus paham bahwa jiwa manusia itu adalah apa yang ia konsumsi. Jika fisik butuh nutrisi dari makanan, maka batin butuh nutrisi dari apa yang dilihat dan didengar. Puasa yang sejati adalah proses pembersihan total. Sebuah filter besar yang tidak hanya menyaring apa yang masuk ke mulut, tapi juga menjadi kurator yang sangat ketat bagi mata dan telinga kita. Karena percuma kita mengosongkan perut, jika di saat yang sama, kita membiarkan sampah visual dan sampah informasi memenuhi ruang hati kita hingga sesak. Di hari ke-9 ini, yuk kita bahas gimana caranya melakukan diet konten agar puasa kita tidak sekedar pindah jam makan, tapi benar-benar menjadi proses detoksifikasi jiwa. Banyak orang yang berhasil mengunci mulutnya dari makanan, namun gagal mengunci matanya dari kesia-siaan dan telinganya dari kebisingan dunia. Diet konten, mata yang berpuasa dari sampah visual. Di era sekarang, tantangan terbesar mata bukan lagi melihat makanan di siang hari, tapi melihat prasmanan konten di layar HP kita. Algoritma media sosial dirancang untuk terus memberi kita makanan yang kita sukai, tapi belum tentu itu sehat untuk iman kita. Mata yang tidak dipuasakan akan menjadi pintu masuk utama bagi penyakit hati. 1. Menghindari gibah visual. Kadang kita merasa tidak bergibah karena tidak bicara, tapi mata kita sibuk menonton video drama selebriti, akun gosip atau scrolling kolom komentar yang penuh makian. Ini adalah gibah visual. Meskipun lisanmu diam, otakmu sedang mencerna keburukan orang lain. Puasanya mata berarti berani menekan tombol not interested atau menutup aplikasi saat konten tersebut lewat di beranda. 2. Melawan penyakit ain dan iri hati. Konten pamer kemewahan atau gaya hidup yang tidak realistis seringkali memicu rasa tidak bersyukur, kufur nikmat. Saat mata kita terus-menerus mengonsumsi kesempurnaan hidup orang lain, kita mulai meratapi hidup sendiri. Puasanya mata adalah dengan membatasi durasi melihat hal-hal yang hanya memicu rasa iri. Ingat, apa yang kamu lihat akan mempengaruhi kadar syukur di hatimu. Menata fokus pada yang bergizi. Gantilah makanan visual tersebut dengan sesuatu yang membangun. Gunakan mata untuk membaca ayat-ayatnya, baik yang tertulis dalam mushaf maupun yang terbentang di alam semesta. Tadabur. Saat kita sengaja memilih tontonan yang inspiratif atau edukatif, mata kita sedang memberikan asupan vitamin bagi akal dan jiwa kita. Mata yang berpuasa adalah mata yang dialihkan dari dunia menuju makna. Mata adalah jendela jiwa. Jika jendelanya dibiarkan terbuka menghadap tempat sampah, jangan kaget jika suasana di dalam hatimu menjadi pengap dan berbau. Tips praktis. Yang pertama, The Home Screen Test. Coba cek 5 postingan pertama di media sosialmu hari ini. Jika lebih banyak yang membuatmu merasa kesal, iri, atau kosong, segera riset algoritmamu dengan mencari dan menyukai konten-konten yang meneduhkan, dakwah, alam, atau edukasi. Yang kedua, Screen Free Time. Alokasikan 1 jam setelah subuh dan 1 jam sebelum berbuka untuk benar-benar jauh dari layar HP. Biarkan matamu beristirahat dari cahaya biru dan fokus pada interaksi nyata dengan keluarga atau Al-Quran. Detoks telinga, menyaring suara, menjaga ketenangan jiwa. Jika mata adalah jendela,
maka telinga adalah pintu gerbang langsung menuju hati. Di bulan Ramadan, telinga kita harus diajak untuk berhenti menjadi penampung kebisingan duniawi yang tidak perlu. Mendengar hal yang buruk sama dampaknya dengan mengucapkan hal yang buruk. Keduanya mengotori kesucian puasa kita. 1. Menghindari racun percakapan. Kita mungkin sudah tidak ikut bicara saat teman atau rekan kerja mulai membicarakan keburukan orang lain. Tapi kalau kita tetap duduk di sana dan asik mendengarkan, batin kita tetap ikut menyerap racun tersebut. Detoks telinga berarti berani untuk mengalihkan pembicaraan atau secara sopan menjauh dari lingkaran gibah. Ingat, telinga yang puasa adalah telinga yang tidak memberi ruang bagi sampah kata-kata. 2. Mengganti kebisingan dengan ketenangan. Banyak dari kita yang terbiasa mengisi kesunyian dengan suara yang tidak bermakna. Musik yang terlalu melankolis, podcast yang penuh drama, atau radio yang isinya sekadar omong kosong. Di bulan ini, cobalah untuk lebih selektif. Gantilah playlist harianmu dengan lantunan murattal yang menenangkan saraf, atau dengarkan kajian yang menjawab kegelisahanmu. Biarkan telingamu terbiasa mendengar asmanya, agar hati perlahan mengikuti frekuensi ketenangan tersebut. 3. Belajar mendengar dalam keheningan. Salah satu bentuk ketaatan tertinggi telinga di bulan puasa adalah dengan menikmati kesunyian. Dalam dunia yang terlalu berisik oleh notifikasi dan opini orang, keheningan adalah kemewahan. Saat kita berhenti mengonsumsi suara-suara luar, kita baru bisa mendengar suara dari dalam diri kita. Suara penyesalan, suara syukur, dan suara doa yang selama ini tertutup oleh bisingnya dunia. Telinga yang sehat bukan yang bisa mendengar segala hal, tapi yang tahu kapan harus menutup diri dari kebisingan yang merusak hati. Tips praktis. The Silent Commute. Jika kamu bepergian hari ini, coba jangan nyalakan musik atau radio di kendaraan. Biarkan telingamu beristirahat sejenak atau gunakan waktu itu untuk berzikir pelan. Rasakan betapa damainya pikiran saat tidak dijejali suara tambahan. Audio hijrah. Ganti konten audio yang biasanya hanya bersifat hiburan kosong dengan konten yang menambah ilmu atau meningkatkan spiritualitas. Jadikan telingamu sebagai jalan hidayah, bukan jalan kesia-siaan. Filtrasi informasi. Menjaga ruang mental dari sampah digital. Tahukah kamu bahwa otak kita memiliki kapasitas terbatas untuk memproses informasi setiap harinya? Di bulan Ramadan, kita ingin kapasitas itu digunakan untuk merenungi ayat Allah, memikirkan solusi masalah hidup atau fokus pada ibadah. Sayangnya, kita sering membuang ruang mental itu untuk memproses informasi yang sama sekali tidak ada gunanya bagi masa depan kita. 1. Membedakan penting versus menarik. Algoritma media sosial tahu apa yang menarik bagi nafsu kita, tapi jarang menyajikan apa yang penting bagi jiwa kita. Berita viral yang penuh konflik, perdebatan netizen yang tidak berujung, atau tren yang hanya memicu konsumerisme adalah sampah digital. Menjaga konsumsi berarti memiliki keberanian untuk berkata, "Saya tidak perlu tahu tentang hal ini." Kamu tidak akan ketinggalan zaman hanya karena tidak mengikuti drama terbaru. Kamu justru sedang memenangkan ketenangan. 2. Stop hoaks dan konten negatif. Informasi yang buruk seperti makanan basi, ia akan membuat perut batinmu sakit. Mengonsumsi berita-berita provokatif hanya akan membuatmu menjadi pribadi yang penuh curiga dan mudah marah saat berpuasa. Jadikan bulan ini sebagai momen digital detox. Pilih sumber informasi yang kredibel, positif, dan mendinginkan suasana. Jika sebuah informasi tidak membuatmu lebih pintar atau lebih beriman, maka itu adalah informasi yang tidak layak menghuni pikiranmu. Kedaulatan waktu dan pikiran. Jangan biarkan notifikasi HP mendikte apa yang harus kamu pikirkan. Saat kamu memberikan perhatian pada informasi yang sia-sia, kamu sedang membelikan sebagian dari hidupmu secara gratis. Dengan memfilter informasi, kamu sedang mengambil kembali kendali atas pikiranmu.
Kamu yang menentukan apa yang masuk, dan kamu yang menentukan untuk tetap fokus pada tujuan besarmu di akhir Ramadan nanti. Pikiranmu adalah tanah yang subur. Jika kamu terus-menerus menanam sampah informasi, jangan harap akan tumbuh bunga kedamaian di dalamnya. Tips praktis. 1. Notification purge. Matikan semua notifikasi berita atau akun gosip yang tidak mendesak. Biarkan HP-mu diam agar pikiranmu bisa bicara. One in one out rule. Setiap kali kamu mengonsumsi satu informasi dunia yang berat, imbangi dengan membaca satu halaman Al-Quran atau satu hadis pendek. Ini adalah cara menjaga keseimbangan nutrisi batinmu. Kesimpulan untuk hari ke-9. Teman-teman, menjaga konsumsi adalah tanda bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Jangan biarkan diri kita menjadi tong sampah bagi segala hal yang lewat di layar kaca atau media sosial. Puasa kali ini, mari kita berkomitmen. Mulut terjaga, mata terarah, telinga terfilter, dan pikiran tertata. Dengan begitu, saat Idul Fitri tiba, kita tidak hanya menang melawan rasa lapar, tapi kita menang melawan kebisingan dunia yang seringkali menjauhkan kita dari diri sendiri dan Sang Pencipta. Langkah nyata hari ini. Digital declutter. Hari ini, unfollow atau mute minimal 3 akun media sosial yang paling sering membuatmu merasa iri, kesal, atau hanya membuang waktumu. 2. Audio switch. Ganti kebiasaan mendengarkan musik atau radio saat di jalan atau bekerja dengan mendengarkan murotal atau podcast Islami yang menambah wawasanmu.